Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desa Aprilia dengan NPM 2012011134 izin menjelaskan hasil kerja saya. Pelanggaran kode etik jurnalistik pada pemilihan umum. Kategori normatif telah menerima perhatian ilmiah yang luar biasa dalam etika media, jadi 5 dari 8 isu zaman dulu yang mewakili keadilan sosial, kebenaran, keramahan, harga diri manusia, dan privasi. Etika juga bisa dipahami sebagai sebuah cabang pengetahuan yang berkaitan dengan standar perilaku baik ataupun buruk di masyarakat, menggunakan norma-norma kemasyarakatan sebagai dasar untuk evaluasi tata aturan atau perilaku manusia. Ini menunjukkan etika itu berlaku untuk semua bidang kehidupan dan profesi di masyarakat, karena setiap profesi memiliki etika. Perkembangan etika pada suatu profesi biasanya akan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan baru yang jelas terjadi ketika seseorang bekerja langsung dengan publik dan berkomunikasi dengan kecepatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dalam hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi dan hak tahu. Wartawan adalah profesi yang menjalankan sebagian dari kewajiban negara tersebut. Karena itulah wartawan dalam menjalankan profesinya mendapatkan perlindungan hukum. Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan dalam pelaksanaan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Dari sisi hukum pidana, pasal 50 KUH pidana mengatakan barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan undang-undang tindak pidana. Dalam pasal 310 butir 3 KUH pidana menyatakan tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jenis dilakukan demi kepentingan umum atau melaksanakan terpaksa untuk membela diri. Karena demikian, pekerjaan investigasi yang berkaitan dengan kepentingan publik tidak boleh dipidana. Namun kita semestinya juga tahu bahwa perlindungan hukum kepada wartawan hanya diberikan saat yang bersangkutan sedang menjalankan tugas jurnalistiknya. Kode etik jurnalistik justru tidak terlalu diperhatikan dan ditekankan oleh para pemilik dan pengelola media. Bahkan semenjak dalam proses pendidikan jurnalis, kode etik jurnalistik diberikan bersamaan dengan mata kuliah hukum media. Seolah-olah kode etik jurnalistik hanyalah bagian kecil dari hukum media, padahal kedua hal tersebut merupakan entitas yang berbeda dan harus benar-benar dibedakan. Kesimpulannya bahwa para jurnalis secara umum sudah memahami kode etik jurnalistik. Secara normatif menunjukkan bahwa mereka rata-rata paham kode etik jurnalistik. Meskipun dari hasil tampak selalu saja beberapa jurnalis yang tidak mengindahkan kode etik jurnalistik. Semua pelanggaran yang dapat dilakukan menyebabkan kerugian yang besar, baik bagi masyarakat maupun bagi kelompok atau individu tertentu. Oleh karena itu, sangat penting bagi wartawan untuk mematuhi kode etik jurnalistik dan bertanggung jawab dalam melaporkan berita secara objektif dan akurat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.